Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizatul Ilmi, NIM 202040100105, kelas A2 semester 6 dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perenungan saya terhadap makna hukum dalam hidup dan kehidupan yang telah saya jalani selama ini. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut saya hal tersebut menandakan bahwa bangsa Indonesia menggunakan hukum sebagai tolak ukur atau menjadi pedoman dalam setiap pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Namun terdapat pula konsekuensinya meliputi setiap tindakan, perbuatan, dan tingkah laku pejabat negara, penegak hukum, aparat negara, dan masyarakat harus didasarkan dan tidak boleh melanggar hukum yang ada. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa arti sesungguhnya dari keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan dengan beranjak dari pengalaman hidup yang saya jalani selama ini. Arti dari keadilan menurut saya yaitu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Kemudian arti dari kemerdekaan menurut saya adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Lalu yang terakhir ada arti kesejahteraan. Nah, menurut saya arti kesejahteraan yaitu suatu tatanan kehidupan sosial, baik material maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara hukum dengan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Menurut pandangan saya, keterkaitan antara kesejahteraan, keadilan, dan kemerdekaan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 didesain sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Setiap hukum yang dibuat harus berkaitan dengan keadilan. Apabila hukum yang dibuat tidak berisi keadilan, namun tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum yang sebenarnya tidak dapat dibedakan lagi dengan kekuasaan. Hukum merupakan suatu perlindungan terhadap kepentingan manusia. Keadilan merupakan membutuhkan suatu cita dasar yang bernama keadilan. Karena tanpa adanya keadilan, hukum tidak akan berfungsi secara efektif sebagai sarana pengatur tata kehidupan masyarakat. Kemerdekaan merupakan keadaan di mana memiliki hak penuh kendali dan tanpa campur tangan dari pihak luar. Hukum sebagai batasan agar tidak terjadi penyelewengan. Hukum memiliki fungsi menjaga masyarakat agar dalam menjaga hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acapkali berujung anarkis. Lalu kesejahteraan merupakan rasa keselamatan dan ketentraman lahir dan batin.
Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam rumusan undang-undang yang dihasilkan harus secara jelas dan tegas mengatur kepentingan, dan dalam hal ini berarti materi undang-undang haruslah sedemikian baik mengandung nilai-nilai keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Negara hukum kesejahteraan tidak terlepas dari tujuan hukum yang diharapkan oleh suatu negara. Terlebih dahulu kita harus mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Kemudian dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya keadilan ditegakkan di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi keadilan sulit ditegakkan di Indonesia, yaitu yang pertama, salahnya sistem pendidikan hukum di Indonesia yang melulu mengacu pada pola pikir yuridis normatif. Lalu ada faktor yang lainnya yaitu kurangnya pendidikan karakter bangsa Indonesia dan lemahnya pendidikan moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan solusi terbaik untuk menjawab permasalahan tersebut bagi para penegak hukum adalah dengan mengembalikan nilai jati diri bangsa sesungguhnya, yaitu pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan hubungan keadilan, bahwasanya ilmu hukum harus terus mengawal hukum yang mengalami perkembangan maupun perubahan hingga hari ini, sehingga hukum dapat dipahami atau diartikan sebagai hal yang tidak otonom. Hukum merupakan bagian dari pranata hidup untuk dijalani oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum selalu tunduk kepada kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia. Mengenai hubungan hukum dengan sosial kemasyarakatan, ada ungkapan yang menyatakan di samping tertinggalnya hukum oleh perubahan-perubahan sosial, maka akan muncul problem-problem lain, yaitu tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum, dan perubahan yang ingin dicapai oleh hukum tidak diikuti oleh masyarakat. Menurut saya hal ini kurang pas karena hukum selalu bergandengan atau beriringan dengan masyarakat dan harusnya selalu bergandengan dengan keadilan. Jika tidak ada yang saling mendahului, ibarat kepingan mata uang hukum yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Meskipun dua hal yang berbeda, namun yang menjadi pengikat antara keduanya yaitu rasa keadilan. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut dengan prinsip logika saja, tetapi perlu adanya perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan. Sekian beberapa sudut pandang dari saya berdasarkan dengan pengalaman hidup yang saya jalani selama ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.